Di belakang saya udah ada PLTU 2. Kebayang kalau misalkan kami Cirebon ada satu PLTU lagi. 2 aja udah sangat berdampak bagi warga sekitar, baik nelayan ataupun masyarakat petani tambak dan lain sebagainya. Ini putusan pertama kali menggunakan pertimbangan perubahan iklim, di mana perubahan iklim dipikirkan, dilihat sebagai satu ancaman yang harusnya menjadi warning untuk kita semua, baik pemerintah, penerbit izin, untuk mencegah dari awal terjadinya krisis. Kita ada di mana nih? Ini di jalan proyek PLTU Tanjung Jati A. Rencana PLTU Tanjung Jati A, atau bahasa di masyarakat tempatnya mah rencana PLTU 3 Cirebon. Kita bisa lihat tuh sebelah sana ada PLTU 1 yang katanya mau pensiun dini, masih mengeluarkan uap pemekarannya. Yang sebelah sini ada PLTU 2 ya, cak turbin dari awal tahun ini. Dan sini sepanjang jalan yang kalian lihat ini jalan proyek rencana PLTU Tanjung Jati A, rencana PLTU Tanjung Jati A Cirebon. Ini udah sampai tepi pantai, udah dibuat jalan proyeknya. Nah, itu fungsinya kami untuk mengawal agar Tanjung Jati A ini keluar dari RUPTL, biar istilahnya tidak dibangun lagi PLTU yang ketiga. Sangat terasa PLTU 2 ini udara Cirebon makin panas, makin pengap polusinya. Juga banyak petani garam yang lahan garamnya jadi menghitam karena adanya fly ash. Fly ash itu sisa-sisa pembakaran yang mengudara ke atas lalu ke bawah. Ke bawahnya itu lahan-lahan atau tambak garam itu sendiri. Selama ini petani garam termasuk saya pribadi ya Pak, berarti 3 tahun kemarin gagal panen Pak, karena curah hujan banyak, air pasang juga naik. Sebelum 3 tahun yang lalu satu musim itu nyampe 80 ton Pak, dengan harga ya per kilo waktu kemarin 2.000. Lumayan. Itu untuk satu petak atau satu kelompok hasil 80 ton? Ini Pak, satu lahan seluas 5.000 meter. Yang jelas yang terasa banget itu buat petani nelayan, karena lebih jauh lagi dia menangkap ikannya tuh. Sebelumnya biasa-biasa Pak. Konteks kami pendampingan di PLTU kan awalnya selain terkait perubahan iklim, pada akhirnya memang juga turut mengadvokasi gitu ya dampak-dampak yang terjadi selain dari aspek perubahan iklim, dampak sosial tentunya, dampak sosial yang terjadi akibat dari operasional PLTU batubara. Kami pada akhirnya melakukan upaya gugatan izin lingkungan itu di tahun 2015-an. Kami
kami menggugat, waktu itu memang konteksnya kami menggugat izin lingkungan untuk PLTU 2 sebenarnya, bukan yang PLTU 1. Walaupun pada saat itu belum terbangun sebenarnya ya itu, jadi kami berpikiran berpotensi untuk digagalkan lah, seperti itu. Nah di 2015 itu kami bersama warga nelayan pinggiran yang terkena dampak itu melakukan gugatan izin lingkungan terhadap proyek pembangunan PLTU Cirebon 2. Nah waktu itu juga membuahkan hasil sebenarnya, gitu ya, izin lingkungannya tidak dinyatakan tidak sah lah, ilegal gitu. Itu untuk waktu itu kami mendampingi 5 orang warga terkena dampak yang berprofesi sebagai nelayan pinggiran untuk melakukan gugatan. Ya kami melihat kan dampaknya seperti yang tadi saya sampaikan. Sebelum beroperasi pun pada saat proyek itu sudah memberikan dampak ya, karena ada ratusan warga yang bergantung hidupnya dari lahan yang difungsikan akhirnya menjadi PLTU batubara. Itu dampak sosial sebenarnya udah muncul karena PLTU batubara ini yang 1 dan 2 ini dibangun di atas lahan-lahan produktif yang diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Yang kedua tambak garam dan juga tambak ikan udang. Nah, setelah beralih fungsi otomatis kan tidak bisa bekerja lagi sebenarnya. Secara umum kan Cirebon ini diperuntukkan, direncanakan akan dibangun 3 sebenarnya, 3 sampai 3 PLTU batubara. Yang pertama yang tadi saya sampaikan ya, PLTU Cirebon 1, lalu ada lagi PLTU Cirebon 2, kapasitasnya 1 kali 1000 megawatt gitu, yang ini sudah jadi dan akan beroperasi segera. Sebenarnya ada lagi PLTU Tanjung Jati A. Di saat memang PLTU existing tadi yang saya sampaikan, PLTU Cirebon 1 dan Cirebon 2 ini sudah jadi lah ya. Yang Cirebon 1 sudah beroperasi, Cirebon 2 akan beroperasi. Ada peluang untuk kami melakukan advokasi menyetop gitu ya, menolak, menggagalkan PLTU Tanjung Jati A gitu. Nah, upaya yang kami lakukan salah satunya adalah lewat gugatan hukum gitu. Kami menggugat izin lingkungan karena izin lingkungan dari PLTU Tanjung Jati A ini tidak memperhitungkan aspek perubahan iklim itu tadi. Tentunya kalau PLTU Tanjung Jati A ini terbangun gitu, akan ada lepasan-lepasan emisi karbon ke udara yang artinya itu secara global itu akan mempengaruhi lapisan atmosfer, akan berdampak ke arah pemanasan global yang akhirnya berujung pada perubahan iklim, kan seperti itu. Kami sangat keberatan gitu ya, terlepas itu dari aspek bisnis murah gitu ya, tapi jangan mentang-mentang murah terus mengorbankan lingkungan dan rakyat ya, seperti itu. Kami memang dari 3 tahun yang lalu kami fokus isu di lingkungan, terutama di PLTU. Istilahnya menyadarkan masyarakat untuk mengedukasi teman-teman mahasiswa bahwasanya adanya pembangunan PLTU ini sangat berdampak bagi masyarakat Cirebon khususnya. Udara Cirebon makin pengap. Beberapa riset kami di 3 kecamatan di antaranya Pangenan, Kecamatan Mundu dan Astana Japura itu banyak peningkatan pasca adanya pembangunan PLTU. Memang kami bukan masyarakat sekitar, tapi ada radius berapa kilometer tersebut ngaruh terhadap lingkungan Cirebon. Pada faktanya memang
PLTU 2 kali 660 megawatt ini juga belum berjalan, belum beroperasi. Bagaimana ahli kemudian menyikapi hal tersebut? Nah, kalau bicara gugatan, itu sekitar bulan Juli. Juli itu kita mengajukan gugatan. Gugatan itu kita punya beberapa dalil. Pertama itu bicara tentang bagaimana asas kehati-hatian dan tanggung jawab negara itu kita pakai untuk melihat apakah proyek-proyek pembangunan seperti PLTU itu memperhitungkan nggak asas kehati-hatian untuk melindungi dan melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sehingga di dalam gugatan itu kita memasukkan asas kehati-hatian dan asas pertanggungjawaban negara dalam Undang-Undang PPLH. Proses gugatan itu sekitar 4 bulanan. Putusan itu kemarin di bulan Oktober. Nah, dalam gugatan itu kita menghadirkan saksi, pihak pemerintah juga menghadirkan saksi. Saksi yang kita hadirkan kita menghadirkan ahli. Ahli yang kita hadirkan ada 3. Satu akademisi dari UI, kemudian ekonom Faisal Basri, akademisi dari UI itu namanya Pak Andi, dosen UI. Kemudian ada satu dosen dari Atma Jogja, Pak Dewan Chandra. Nah, yang menariknya dalam putusan pengadilan, hakim mengamini apa yang kita dalilkan. Dalam pertimbangan hakim mengatakan seperti ini. Kalau krisis iklim itu nyata, sudah pasti dan dia akan berdampak terhadap kehidupan. Di dalam dokumen AMDAL itu harus menghitung semua potensi-potensi dampak yang ada. Sehingga hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa kalau misalnya ada satu pembangunan yang belum bisa dihitung, teknologinya, informasinya belum cukup, harus menggunakan asas in debito pro natura. Yang artinya adalah kepentingan lingkungan hidup yang harus diutamakan karena itu bicara keselamatan. Harusnya kalau kita sama-sama punya komitmen untuk mencegah krisis iklim, maka putusan ini harusnya menjadi presiden ke semua tingkat kewenangan Mahkamah Agung di peradilan untuk menghitung pertimbangan perubahan iklim dan krisis iklim sebagai hal yang harus diterapkan dalam semua proses peradilan. Itu penting sekali dan itu harus dilakukan. Dalam putusan ini harusnya pemerintah menunjukkan komitnya dengan tidak lagi menerbitkan izin baru. Ya kita kemarin udah dengar gitu kabarnya Tanjung Jati A kan gugatannya menang gitu. Kira-kira dari teman-teman ngapain lagi nih? Kita perlu ngapain lagi gitu biar benar-benar dibatalin gitu? Baiknya kita tetap jangan istilahnya termakan euforia. Okay. Kita sekiranya tetap melakukan upaya-upaya advokasi ataupun edukasi terhadap masyarakat ataupun teman-teman pelajar dan mahasiswa. Ya bisa kemungkinan diskusi lah atau bisa ada nongkrong di mana atau kalau bisa bahas tentang perubahan iklim di Cirebon. Berita ini belum banyak yang tahu ya. Ini berarti baru teman-teman Karbon yang fokus ya. Pengennya sih lebih bikin warga sekitarnya lagi lebih aware lagi tuh kan. Karena kan apalagi anak mudanya itu kita juga harus rangkul mereka biar kita sama-sama paham tujuan kita apa gitu. Terus langkah yang dicapai juga kayak gimana biar step by stepnya tuh enak aja gitu.
ini kan mau adanya transisi ya, mau adanya perubahan ke energi terbarukan, dan saya rasa ini perlu kita kawal terus gitu tuh, kita advokasi terhadap masyarakat, karena walau bagaimanapun dengan adanya contoh kasus seperti ini, saya rasa ini akan menyebabkan ketidakfungsian sistem hukum kita. Sebenarnya tadi dia udah nyinggung ya, 1-2 aja udah bikin pengap gitu, gimana kalau nambah baru gitu. Jadi kalau kita lihat di peta rencana ya, nih teman-teman nih, lokasi 1-2 tuh deket banget. Ini satu gitu. Yang satu ya. Iya. Ini 2 nih yang baru kebangun gitu. Nah, rencana 3 itu sekitaran sini, nggak jauh dari lokasi. Kalau dilihat pakai drone, dari bisa kemungkinan sejajar itu. bisa sejajar, karena tetap segaris pantai gitu. Dan bayang nggak sih yang di sini kan kebanyakan nelayan tambak ya, ini ada nelayan tambak, ini tambak garam. Kemudian juga kemarin kalau dari dengar cerita teman-teman gitu di Tapak, ada juga nih nelayan pinggiran yang karena udah dibangun PLTU 1-2, jadi mereka tuh makin kehilangan. Jujur saja, kami di Cirebon ini sangat rasanya dari dulu tuh makin kesini terasa sangat panas. Istilah perubahan iklimnya memang benar-benar kerasa, karena memang mungkin yang pertama faktor adanya industri pembangunan PLTU 1, 2, 3 dan industri lainnya yang banyaknya pembakaran ini, karena memang mengurangi kualitas udara, perubahan iklim. Jadi yang paling kami sangat rasakan itu ya panas, kemudian cuaca yang tidak menentu. Pernyataan dari Direktur PLN, kelebihan untuk di Pulau Jawa itu hampir mencapai 5 gigawatt gitu. Ini merupakan angka kelebihan listrik yang sangat cukup besar. Tetapi pemerintah masih aja nih merencanakan pembangunan PLTU baru. Dan sebenarnya nggak ada urgensi sama sekali gitu. Bisa dibayangkan nggak kelebihan 5 gigawatt ini tidak terpakai, sebagian dipakai atau tidak dipakai sama sekali, PLN tetap harus membayar itu. Dan kita bisa hitung berapa kerugian negara yang bisa dihasilkan, karena tiap-tiap jumlah hitungannya itu beda-beda tergantung kesepakatan antara PLN dan juga pihak penghasil listrik tersebut. Dia jual ke negara berapa. Tapi intinya ada kos kerugian negara di situ yang harus dibayarkan oleh PLN ketika masih memaksakan untuk membangun PLTU baru, termasuk di Tanjung Jati A. Pertanyaannya adalah ketika PLN mengalami kerugian ini, maka siapa yang akan dikorbankan? Kembali lagi, negara dan juga masyarakat. Kita perlu sadarkan pemerintah dan juga kementerian lainnya bahwa jangan ada lagi nih izin-izin atau misalnya rencana pembangunan PLTU baru. Karena selain dampak lingkungannya, justru ini nih, satu poin ini paling penting gitu, merugikan negara gitu. Ini khususnya PLN terkait dengan jual beli listrik. Tapi yang masih ingin kita dorong, Tren Asia dorong dan juga teman-teman koalisi yang lain adalah supaya Tanjung Jati A ini dikeluarkan dalam rencana penyediaan tenaga listrik di Indonesia atau dalam dokumen RUPTL. Karena terakhir RUPTL 2021 itu masih memasukkan Tanjung Jati A sebagai PLTU yang akan dibangun gitu. Sebenarnya Tanjung Jati A ini tidak ada urgensi ya, kenapa pemerintah harus tetap membangun PLTU baru. Padahal untuk di Pulau Jawa sendiri listrik itu sudah kelebihan. Semua kesana tuh masih sama gini, Pak. Khawatir dan kami ini kan menurut teman-teman ahli ini kan belum masuk ke RUPTL ya, sebelum dihapus maksudnya secara utuh. Kami menang gugatan, tapi bakal ada pembangunan berkelanjutan yang kami sangat khawatirkan. Makanya kami terus berupaya campaign di Tapak, di media sosial. Beberapa bulan yang lalu kami mengundang teman-teman seperti TA, Wali Jabar, FOI Jepang untuk membantu mengedukasi warga sekitar untuk melek terhadap efek samping atau misalkan bahaya dari PLTU ini. Memang nggak bisa dirasakan 1 atau 2 hari, jangka panjang, bahkan 20-30 tahun ke sana gitu kan. Kalau dulu
jalurnya kemana Pak? Bisa ditunjukin? Nah dulu tuh dari jembatan sampai ke laut tuh jalan kaki kalau yang nggak punya sepeda. Kalau yang punya sepeda naik sepeda. Dulunya jalan tuh sebelah sana. Sekarang tidak ada akses jalan. Sampai ke sebelah sana Sungai Kanci. Kalau ini kan Sungai Warduwur. Susah akses jalannya, udah dipagar, persis kayak ini. Jadi akses nelayan pinggiran itu nggak ada akses jalan. Ya dulu sebelum ada PLTU, kita mencari ikan di tempat Jomblang Selar. Dulu kita menangkap ikan banyak. Nah setelah dibangunnya PLTU 1, penangkapan ikan menurun. Bukan ikan aja, udang, kerang, rebon, terus kerang bambu, macam-macam kerang lah. Nah tuh asapnya, kalau jam segini ya kalau malam terlalu banyak mengeluarkan asap. Karena kelihatan dari masyarakat, kalau malam kan masyarakat pada tidur. Apalagi kena hujan, kelihatan banget asapnya. Itu bukan dampaknya ke nelayan-nelayan pinggiran aja, masyarakat juga kena. Ya seperti kayak di Waduk kan terlalu dekat. Kan masyarakat nggak ngerti mau dibunuh berlahan-lahan sama PLTU. Ya iya, kan nggak terasa. Cek aja ke puskesmas atau apa, 2007 ke bawah, sok. Nggak ada orang warga yang kena ispak atau batuk atau gatal-gatal. 2007 sampai sekarang, sampai 2023, cek setiap rumah sakit, puskesmas. Generasi emas bukan hanya untuk sebagai pertumbuhan ekonomi, tapi generasi emas di mana generasi pada saat itu masih bisa juga menikmati, merasakan, menghirup udara bersih, lingkungan yang layak, lingkungan yang bersih, dan tentunya tidak ada lagi penggunaan PLTU baru, tapi kita benar-benar transisi menuju ke energi yang terbarukan. Putusan ini menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup masih bisa diperjuangkan dan kita nggak boleh menyerah bicara tentang perjuangan terhadap lingkungan hidup, mencegah krisis iklim. Lewat putusan ini menunjukkan bahwa kita punya satu langkah maju, tinggal dikawal secara bersama-sama karena ini bagian daripada pemenuhan hak asasi kita semua. Kemenangan gugatan atas izin lingkungan Tanjung Jati A ini sebenarnya kan bukan semata-mata kemenangan kami sebagai organisasi lingkungan hidup. Kami adalah bagian dari rakyat, kami terbentuk dari rakyat, bekerja untuk rakyat sebenarnya. Jadi kemenangan ini adalah kemenangan rakyat sebenarnya.